Bagaimana jadinya jika sebuah badai besar tiba-tiba mengubah sebuah kota menjadi lautan, lalu kawanan hiu mematikan ikut terbawa masuk dan mulai memburu manusia? Film ini mengisahkan perjuangan Dakota, seorang wanita yang harus menghadapi fobia beratnya ketika banjir besar melanda kota. Di tengah kekacauan tersebut, ia juga harus menyelamatkan Lisa yang sedang hamil, sementara puluhan hiu banteng terus berkeliaran di sekitar mereka. Dari sebuah badai yang awalnya dianggap tidak berbahaya, semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang mengancam nyawa. Lalu, apakah Dakota dan orang-orang di sekitarnya mampu bertahan hidup dari bencana tersebut? Inilah alur cerita film, Trust. Cerita diawali dengan sebuah berita mengenai badai bernama Henry atau badai kecil yang berada di Samudra Atlantik. Meskipun badai tersebut tergolong kecil dan tidak berbahaya, tetapi dengan kondisi cuaca yang tidak stabil, badai itu dapat membesar dan semakin meningkat. Kini, badai Henry sudah memasuki kategori 2 atau dapat dikatakan mulai berbahaya. Berlatar di kota Enfield, kisah ini akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Dakota. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, Dakota mengalami sebuah fobia bernama agorafobia atau ketakutan terhadap ruang terbuka, yang terbukti ketika Dakota terpaksa keluar rumah untuk membeli persediaan makanan. Saat masih dalam kondisi panik, Dakota dihubungi oleh sang paman bernama Del, seorang ahli biologi laut atau dapat dikatakan sebagai salah satu ahli badai. Alasan Del menghubungi Dakota adalah untuk memastikan apakah Dakota sudah mengungsi atau belum. Jika belum, Del akan menjemputnya kurang lebih 2 jam lagi. Meskipun sudah dijelaskan bahwa badai ini telah memasuki kategori 5, Dakota tetap bersikeras untuk tidak menerima bantuan dari sang paman. Namun, karena Del mengetahui bahwa penolakan tersebut disebabkan oleh efek trauma, ia tetap akan menjemput Dakota dan memintanya segera berkemas. What can I say? I'm new at it. Yeah, I know. Deal? Deal. Sambil menunggu pamannya datang, Dakota memilih menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Di sana, ia melihat berita mengenai badai Henry yang semakin berkembang. Namun, karena sang paman akan segera datang, ia pun memilih bernostalgia dengan menonton video masa kecilnya. Karena badai semakin membesar dan pemerintah mengeluarkan perintah evakuasi, seluruh aktivitas terpaksa dihentikan, termasuk pabrik daging tempat seorang wanita bernama Lisa bekerja. Sebelum cuaca semakin memburuk, ia pun langsung berkemas karena ada seseorang yang belum pulang bernama Bob, yang harus mengisi tangkinya dengan limbah darah. Saat menelepon ibunya, Lisa menceritakan bahwa dirinya ditinggalkan tunangannya yang bercita-cita menjadi DJ dan pemain poker profesional. Kecewa dengan pria tersebut, Lisa meminta sang ibu berhenti membahasnya meskipun hanya untuk menjelek-jelekannya. Untuk mempersiapkan perbekalan selama berada di pengungsian, Lisa mencoba pergi mencari toko yang masih buka. Namun, karena semua orang sudah mengungsi, Lisa pun hanya bisa kembali dan melanjutkan perjalanannya. Penasaran apakah Lisa sudah mengungsi atau belum, sang ibu kembali meneleponnya untuk memastikan. Namun, sambungan kembali terputus karena kehilangan sinyal. Di tempat lain, tepatnya di sebuah danau, terlihat 3 kakak beradik sedang bermain air. Di antaranya Ron, sang kakak, Dede, anak tengah, dan Will, si bungsu. Saat sedang bermain, datang sang ayah bernama Olson yang mengajak mereka pulang. Bukan tanpa alasan, sang ayah hanya khawatir mereka jatuh sakit. Sambil terus marah-marah, Olson mendengar imbauan pemerintah agar segera mengungsi. Alih-alih mengikutinya, Olson justru menyepelekan imbauan tersebut dan melanjutkan omelannya yang tadi sempat terputus. Sesampainya di rumah, Dede dan kedua saudaranya sangat mengkhawatirkan kaca rumah mereka karena akan terjadi banjir besar. Dengan alasan kaca tersebut sudah tahan peluru, sang ayah meminta mereka untuk tidak khawatir, apalagi kedatangan banjir menurutnya hanya sebatas wacana saja. Karena Dede merasa lapar, ia pun pergi ke ruangan untuk meminta makanan. Betapa terkejutnya Dede ketika melihat ruangan tersebut dipenuhi makanan mewah seperti daging, bir, buah-buahan, dan lain sebagainya. Namun, meskipun begitu, Dede dan saudara-saudaranya hanya diberi roti tawar dan tidak pernah sekalipun diberikan makanan yang enak. Di sini terungkap sebuah fakta bahwa Ron, Dede,
dan Will ternyata merupakan anak angkat yang Olson bawa dari panti asuhan. Alasan mereka dirawat tidak lain karena Olson mendapatkan insentif dari pemerintah dengan jumlah yang tidak sedikit. Ketika hendak berangkat menjemput Dakota, Del justru kedatangan seorang wartawan yang menanyakan mengenai kelompok hiu yang sudah menyerang warga. Terkejut dengan kabar tersebut, Del yang belum mengetahui kejadian itu menjelaskan bahwa kemungkinan besar mereka adalah hiu banteng atau hiu yang berburu secara berkelompok. Tanpa disadari Del, rupanya air laut sudah mulai naik dan berhasil menjebol pertahanan tanggul, kemudian memasuki kota dengan membawa berbagai benda bersamanya. Meski berada di area yang cukup jauh dari laut, air sudah sampai ke tempat Olson tepat ketika ia sedang duduk di belakang jendela kaca rumahnya. Mr. Olson! Sementara itu, Lisa saat ini terjebak di antara air dan pohon yang tumbang. Namun, karena arus air semakin besar, ia berhasil terbebas dari himpitan tersebut dan terombang-ambing tanpa arah tujuan. Tanpa disadari, terdapat pohon lain tepat di depannya. Lisa kembali terjebak dengan kondisi yang jauh lebih parah. Bob sendiri gagal naik ke area yang lebih tinggi karena air datang terlalu cepat sehingga mobil yang dikendarainya terbelah akibat menabrak monumen prajurit berkuda. Dalam kondisi terjebak tersebut, Lisa mencoba meminta pertolongan dengan harapan ada seseorang yang mendengarnya. Sebenarnya Dakota mendengar teriakan tersebut. Namun, karena fobia yang dideritanya, Dakota hanya terdiam tanpa mampu melakukan apapun. Tak lama kemudian, datang dua orang warga lokal yang kebetulan lewat dan mendengar suara teriakan. Salah satu dari mereka langsung turun dari perahu untuk mencari sumber suara tersebut. Melihat Lisa terjebak, pria itu pun meminta bantuan temannya untuk mengambil alat pemotong di dalam mobil. Namun, setelah pria mendapatkannya, tiba-tiba ia menghilang. Penasaran kemana perginya sang teman, pria berjanggut itu pun berinisiatif mencarinya. Selain mereka berdua, Bob juga telah tewas akibat serangan segerombolan hiu. Kepanikan tentu dirasakan Lisa di tengah kekacauan situasi ini. Melihat Dakota yang kerap muncul dari jendela, Lisa pun mencoba meminta pertolongannya. Namun, karena hiu terus berlalu lalang tidak jauh dari mereka, tentu saja Dakota tidak dapat turun karena akan sangat berisiko. Hingga ketika ada sebuah atap yang terbawa arus dan dapat Dakota jadikan sebagai jalan, Lisa benar-benar memohon agar Dakota membantunya. Mendengar cerita mengenai kehamilan Lisa, Dakota akhirnya berusaha melawan fobia yang dideritanya dan memutuskan turun demi membantu Lisa. Namun, sebelum itu, Dakota pergi ke dapur untuk mengambil pisau yang nantinya digunakan untuk memotong dahan. Setelah semua perlengkapan yang dibutuhkan berhasil didapatkan, Dakota akhirnya turun sambil berusaha melawan fobianya. Dakota juga berusaha melawan rasa takutnya sambil tetap berhati-hati. Karena dengan melakukan kesalahan meskipun hanya sekali, ia harus siap menjadi santapan hiu. Baru saja masuk ke rumah dan hendak beristirahat, Lisa justru mengalami kontraksi yang membuatnya sangat kesakitan. Lisa kemudian meminta bantuan Dakota untuk melihat seberapa besar pembukaannya. Dakota hanya perlu memperkirakan berapa sentimeter pembukaan tersebut. Okay. 3 inches, I think. Not in the situation we're currently in. Mendengar berita bahwa banjir sudah mencapai kota, Del tentu sangat panik mengingat Dakota tidak akan pernah bisa keluar dari rumah.
Del kemudian meminta bantuan seorang wartawan untuk mengantarnya menuju kota dengan imbalan berita eksklusif mengenai banjir tersebut. Di tengah perjalanan, Del melihat sebuah titik merah pada radarnya yang menunjukkan keberadaan Nellie. Nellie sendiri merupakan seekor hiu betina dan telah dicarinya sejak 3 tahun lalu. Besar kemungkinan bahwa hiu-hiu yang menyerang warga merupakan anak-anak Nellie. Namun, kejutan belum berakhir sampai di situ. Jalan menuju kota ternyata sudah terendam banjir. Karena itu, mereka tidak mungkin lagi menggunakan mobil dan harus menurunkan perahu agar dapat segera sampai ke rumah Dakota. Keluarga Olson sendiri masih selamat dari terjangan banjir. Namun, karena air akan semakin tinggi dan mereka mungkin harus berenang, Olson dan istrinya langsung pergi ke garasi untuk mengambil snorkel yang mereka simpan di dalam mobil. Ketika sampai di depan garasi, Ron dan saudara-saudaranya yang masih berada di rumah tidak sengaja melihat seekor ikan besar berenang tepat di depan mereka menuju orang tua angkatnya. Hiu tersebut langsung menyerang mereka saat itu juga. Olson yang sudah kehilangan satu tangannya berusaha keras untuk masuk ke dalam mobil. Ketika melihat kedua orang tua angkatnya tewas di depan mata mereka sendiri, tentu saja Ron dan saudara-saudaranya sangat kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan. Demi menyelamatkan diri dari banjir sekaligus serangan hiu, Ron meminta Dede menutup pintu rumah tepat sebelum hiu tersebut masuk ke dalam. Ketika sedang menutup pintu, tiba-tiba seekor hiu berhasil masuk. Melihat adiknya berada dalam situasi berbahaya, Ron pun langsung menyusulnya sebelum terlambat. Hingga malam tiba, Ron masih tidak dapat berbuat apa-apa selain berdiam diri sambil menunggu hiu tersebut pergi. Teringat dengan daging yang berada di rubana, Ron memutuskan untuk berenang ke bawah. Selain membawa daging, ia juga akan membawa senjata untuk digunakan melawan hiu. Baru saja hendak bersiap turun, tiba-tiba Olson muncul dari dalam air dan ternyata masih hidup. Bukannya merasa senang, Ron dan saudara-saudaranya justru kesal dengan kemunculannya. Apalagi setelah mengetahui bahwa mereka selama ini hanya dimanfaatkan dan Olson tidak pernah menjelaskan mengenai insentif dari pemerintah. Ron dan saudara-saudaranya yang sudah sangat kecewa pun langsung menjatuhkan Olson kembali ke dalam air. Saat hiu tersebut masih sibuk dengan Olson, Ron pun meluncur memasuki rubana untuk mencari daging dan senjata. Sementara hiu tersebut justru ikut mengejarnya. Sempat terjebak karena derasnya aliran air, Ron langsung mengelabui hiu tersebut sambil membawa sebuah kotak yang entah apa isinya karena senjata yang dimaksud sulit untuk diambil. Dalam perjalanan menggunakan perahu tersebut, Del melaporkan perjalanannya kepada rekannya yang bertugas memantau keadaan. Rekannya kemudian berpesan agar Del segera bergerak karena khawatir gelombang susulan akan datang. Sementara itu, para wartawan yang penasaran dengan seberapa ganas Nellie dan hiu banteng pun bertanya langsung kepada Del selaku ahli bidang kelautan. Del menjawab dengan memberikan gambaran nyata dengan memperlihatkan seekor sapi yang sudah terkoyak akibat diserang oleh kawanan hiu. Kembali ke rumah Dakota, terlihat Lisa sudah sangat kesakitan menahan bayinya yang akan lahir. Karena rumah mereka akan segera tenggelam, Dakota harus memutar otak untuk mencari cara mendapatkan perahu. Jika tidak, mereka akan mati tenggelam bersama rumah tersebut. Teringat pesan pamannya mengenai getaran yang dapat membuat ikan takut, Dakota langsung mencari berbagai benda yang bisa menghasilkan getaran, membungkusnya dengan kantong plastik, kemudian menebarkannya di atas air agar Dakota dapat berenang. Ternyata, alasan Dakota berani keluar adalah untuk mengambil perahu milik pria berjanggut yang masih tersimpan aman di dekat rumah.
Getaran tersebut ternyata berhasil mengusir para hiu. Namun, saat hampir mendekati perahu, beberapa hiu tiba-tiba muncul ke arah Dakota. Entah apa yang sebenarnya terjadi, mereka seolah tidak menyadari keberadaan wanita tersebut dan hanya berlalu lalang tanpa melakukan tindakan berlebihan. Sementara Dakota berhasil menaiki perahu, Del sendiri hampir sampai ke lokasi Dakota berada. Entah berapa lama lagi, Del tentu sangat khawatir memikirkan bagaimana nasib keponakannya saat ini. I heard my mother scream on the riverbank and I froze. Di tengah kepanikannya, rekan Del justru mendapati puluhan hiu sudah bertebaran di sekitar tempat tinggal Dakota. Kebetulan terdapat sebuah mobil yang terguling di dekat mereka sehingga Del dan yang lainnya dapat mengambil beberapa barang yang berguna untuk melawan hiu. Dakota yang sudah berada di atas perahu pun bergegas mencari peralatan yang mungkin dapat berguna karena waktu sudah semakin siang. Tidak sulit bagi Dakota untuk bergerak seperti sebelumnya. Namun, satu hal yang pasti, ia harus bergerak lebih cepat sebelum rumahnya ambruk dan tenggelam bersama Lisa di dalamnya. Terlambat bagi Dakota untuk menjemput Lisa di dalam rumah. Lisa pun harus berenang sambil menahan rasa sakit melahirkan, mencari sebatang kayu sebagai penopang tubuh, dan melahirkan sebelum hiu datang. Darah yang mengalir deras tentu mengundang para hiu berdatangan. Tanpa sempat merasakan rasa sakit, Lisa harus bertahan dari kepungan hiu sambil menggendong bayinya. Beruntung, Lisa berhasil menghabisi satu hiu menggunakan sebatang kayu. Tidak berhenti sampai di situ, Dakota yang melihat peluang Lisa untuk bertahan hidup kurang dari 1% pun dengan cepat mengarahkan senjata tasernya tepat ketika hiu akan menerkam Lisa dari belakang. Dakota berhasil mengalahkan dua hiu dan membawa Lisa beserta bayinya naik ke perahu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa salah satu hiu masih bergerak bebas. Di tengah situasi yang sangat genting tersebut, datanglah Paman Del yang melemparkan semacam senjata kejut untuk menakuti para hiu. Hal itu membuat mereka kocar-kacir dan menjauh dari sana untuk sementara waktu. Merasa sudah berhasil menang, Del pun mempercepat perahunya tanpa menyadari bahwa hiu mulai mendekat kembali ke arah mereka. Namun, tiba-tiba muncul Nellie, hiu yang telah diteliti Del selama bertahun-tahun. Entah karena sudah terjalin ikatan dengan Del dan yang lainnya atau karena alasan lain, yang pasti Nellie berhasil menyelamatkan mereka dari kematian. Setelah berada di atas perahu, Lisa meminjam ponsel milik rekan Del untuk mengabari ibunya bahwa cucunya telah lahir. Kembali kepada Ron dan saudara-saudaranya, setelah membuka kotak yang dibawanya, ternyata isinya adalah dinamit yang memang sengaja disimpan Olson dengan rencana untuk meledakkan para hiu sekaligus. Ron dan saudara-saudaranya mulai memancing kedatangan hiu dengan bergerak di dalam air. Setelah hiu tersebut mendekat, Ron justru kembali mengalami kesialan karena sweaternya tersangkut tepat ketika hiu mulai datang. Siapa sangka, rencana mereka ternyata berhasil dan membuat kawanan hiu tersebut tercerai-berai. Entah apa yang mereka pikirkan, Ron dan saudara-saudaranya malah memutuskan pergi dari sana menggunakan mobil milik Olson tanpa menyadari bahwa air sudah mulai surut. Pada akhirnya, badai Henry tidak hanya membawa banjir besar, tetapi juga mengubah kehidupan banyak orang menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Dakota berhasil mengalahkan rasa takutnya dan menyelamatkan Lisa beserta bayinya. Sementara Del juga berhasil menemukan keluarganya dalam keadaan selamat. Dari film ini, kita dapat mengambil pesan bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan mampu menghadapi rasa takut ketika orang-orang yang kita sayangi membutuhkan pertolongan. Selain itu, bencana juga mengajarkan kita bahwa meremehkan keadaan dapat membawa akibat yang sangat fatal. Ketika alam mulai menunjukkan kekuatannya, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Demikianlah keseluruhan alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.